Bagi sebagian orang, berjualan dengan cara berkeliling adalah pekerjaan yang melelahkan dan mempunyai banyak resiko. Apalagi usaha yang dimiliki adalah usaha musiman. Namun sebagian orang juga sangat menikmati pekerjaan ini. Salah satunya dikarenakan dengan berjualan keliling dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun hasilnya terbatas. Berjualan keliling juga merupakan sebuah pilihan. Bahkan, kebanyakan orang yang berjualan keliling bermula dari keterpaksaan dan tuntutan hidup. Sekarang ini banyak kita jumpai orang-orang yang memilih usaha berjualan keliling. Kebanyakan yang mereka jual adalah makanan atau minuman ringan. Di antara mereka ada yang telah memiliki pelanggan tetap. Biasanya pelanggan-pelanggan ini muncul dikarenakan setiap hari dilewati oleh para penjual keliling. Selain karena produk yang dikonsumsi mempunyai rasa tersendiri, sehingga membuat para pelanggan senang dan terus membelinya. Banyak orang dalam melakukan usahanya tidak mempunyai tempat memadai. Terkadang, mereka harus menumpang atau menempati ruang-ruang kosong. Pasar, alun-alun, bahkan pinggir jalan menjadi incaran mereka. Sedikit mengganggu memang, tetapi karena keadaanlah yang memaksa mereka mengambil langkah demikian untuk menjawab kegelisahan di malam hari dan memaksa mimpi indah mereka terwujud di tengah cemoohan juga mata yang menatap sinis. Matahari baru menampakkan wajahnya. Orang-orang pun belum banyak yang membuka jendela dan pintu. Di sebuah rumah, seorang tua sedang bersiap-siap mempersiapkan dagangannya. Sebuah rombong dengan berbagai kelengkapan telah dibersihkan. Bahan-bahan lain juga telah siap. Persiapan terakhir yang harus dilakukan adalah menghaluskan bongkahan es menjadi butiran-butiran halus. Tanpa kenal lelah, orang tua tersebut terus menghaluskan bongkahan-bongkahan es yang ada. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan pekerjaan terakhir mempersiapkan jualannya. Apalagi jika bongkahan es tersebut bukan berasal dari pabrik pembuat es. Tetapi dengan penuh kesabaran, orang tua ini terus melakukan pekerjaannya sampai semua benar-benar siap. Bapak mau pulang ya udah? Iya. Oh, udah tadi Pak ya jualannya? Udah tadi jualannya? Iya. Pak kalau boleh tahu rumah Bapak di mana sih? Itu di Rekesan itu lagi. Di daerah mana itu Pak? Daerah Wagir. Daerah Wagir. Oh ya, saya boleh ikut ke rumah Bapak nggak? Boleh. Oh iya. Saya minum dulu Pak ya. Pak Kamit, usianya yang sudah tua ini
mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai penjual es serut keliling. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 40 tahun. Berawal ketika usaha ternak yang digeluti mengalami kemunduran serta kehabisan modal. Beberapa usaha pun dicobanya. Seiring waktu, Pak Kamit mencoba salah satu keahliannya, yaitu membuat es serut yang dipelajari dari seorang kerabat dekat. Akhirnya, Pak Kamit memberanikan diri memulai pekerjaan baru sebagai penjual es serut keliling. Saya Kamit 50, jualan es tok. Bertahun-tahun Pak Kamit menggeluti pekerjaan sebagai penjual es serut keliling. Hingga saat ini, hasil yang didapat mampu menghidupi istri dan kelima anaknya. Berbagai rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Setiap hari Pak Kamit berpindah tempat, bukan karena ketidakinginan untuk mempunyai lokasi sendiri, namun karena ketidakmampuan untuk membayar sewa dari tempat yang ada atau yang telah disediakan. Puluh tahun. Jadi mulai tahun 78, 98 saya baru mundur. Lalu saya ikut di Bandulan, kalau tidak salah 10 tahun. Bandulan situ. Terus mundur dari Bandulan, di akhir sini sudah ada agen es batu. Sudah dibeli pasar semua situ. Jadi saya enggak ke sana. Saya baru pulang. Depan sekolah, pasar, pinggir jalan, alun-alun, perkantoran, dan tempat keramaian lainnya adalah lokasi yang digunakan Pak Kamit untuk berjualan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Debu jalanan, lalu lalang kendaraan bermotor, panas dan hujan menjadi bagian dalam menjalani pekerjaannya. Tidak ada keluhan-keluhan terlontar dari ucapnya. Semua dijalani dengan semangat dan keinginan. Kadang-kadang ya kalau tidak ada risikonya ya jam 9, kadang-kadang ya jam 10. Pokoknya seanuna lah kalau papan terang gitu. Tapi kalau papan hujan ya gimana? Terus keadaan koyone gak mesti. Koyone gak ono kadang kemlempeng gak dijual. Nopeng ane. Pagi hingga sore hari, Pak Kamit terus melakukan pekerjaan menjual es serut. Dari tempat satu ke tempat lain, melewati jalan-jalan sepi dan keramaian. Menaklukkan jalan menanjak atau menurun, memanggil para pembeli dengan suara lonceng kecil di tangan. Di saat tidak ada pembeli, hanya teman-teman dari lingkungan sekitarlah tempatnya berbicara dan menjadikan hiburan tersendiri. Jika beruntung, Pak Kamit mendapat banyak pembeli, hingga harapan muncul dari raut wajah yang semakin tua. Jam 5. Jadi kadang kayak jam 5 baru pulang. Kalau papan terang itu ya jam 3, jam sekawan itu ya baru pulang. Betul mesti bang sini. Kalau bang rezeki ndek bang ini betul mesti. Kekuatan tubuh Pak Kamit masih terlihat ketika mengangkat dan memikul rombong yang dibawa. Padahal usianya sudah semakin tua. Peluh menetes dari wajah dan tubuh.
Sesekali terlihat Pak Kamit beristirahat melepas lelah. Namun, lelah itu hanya menyapanya sejenak. Keinginan untuk menghabiskan es serut yang dibawanya lebih kuat. Terkadang, Pak Kamit berhenti berjalan pada saat melayani para pembeli saja. Perlahan tapi pasti, langkah-langkah Pak Kamit di tepian jalan menemui para pembeli es serut. Sampai sekarang, setiap orang yang membeli es serutnya selalu mendapat rasa memuaskan. Ya jualan tapi ya enggak banyak. Dikit-dikit tapi ya ada. Panitan di Mboten Solo. Ya enggak biasa saja. Ya dulu kalau sekarang enggak kuat saya penuh pol begitu enggak kuat saya. Ya habis, pokoknya ya itu seberapa. Karena masalah roti dengan dawet itu hasilnya enggak mesti 330. Sudah banyak-banyak lah. Nanti kebanyakan ya pulangnya sekarang itu es. Banyak mas sekarang mas. Saingan itu banyak sekali. Sama bawa apa itu jenisnya Honda semua. Jadi ya sedikit-sedikit harus apa. Engkon kaya biyen wis ndak iso sekarang. Satu persatu dengan kelincahan tangan tuanya, Pak Kamit mempersiapkan es serut untuk para pembeli dan memberi jawaban bagi dirinya, harapan-harapannya, dan orang-orang yang dahaga. Hingga hari menjelang sore dan es serut mulai habis, Pak Kamit kembali mengangkat rombongnya dan berjalan perlahan. Kali ini, tanpa suara lonceng kecil di tangan, menuju rumah kecil sederhana tempat melepas lelah. Nggak mesti ya kadang ya nggak banyak, 15. Kalau banyak saya nggak kuat mas. Tenaga pun tua. Diumpamanya banyak-banyak kan aduh gak nutut kayak pada iya sajanya. Tapi lah saya ini nggak kuat tenaganya. Lah muwah mudun. Ya apa? Belum ada keinginan dari Pak Kamit untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, tidak adanya modal, juga usia yang semakin tua. Saat ini, walaupun merasa cukup dari hasil menjual es serut, harapan-harapan selalu menghampiri untuk hidup yang lebih baik. Semangat dan kesabaran selalu dimiliki. Saat menunggu pelanggan, saat es serut menyentuh jemari, saat keringat menetes di wajah. Seperti inilah keadaan rumah Pak Kamit. Rumah kecil yang ditempati sangat sederhana. Sudah puluhan tahun Pak Kamit menempati rumah tersebut. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil miliknya. Dinding-dinding hanya terbuat dari anyaman bambu, dan kayu-kayu juga sudah banyak berlubang.
Lantainya masih beralaskan tanah. Peralatan yang ada juga hanya sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Ya minta ibunya bekerja. Ya bagaimana kalau enggak gitu? Jadi umpamanya pensiunan gak duit. Enggak juga nang gangsal. Enggak cukup. Kalau saya jadi yang bantu ibunya lah. Karena ini bantu. Nah ini anak saya nih, ini sudah 5 bulan di rumah dari Surabaya. Jadi pekerjaan ada. Aduh, sekarang kerjaan lain kalah kali Honda. Biasanya itu umpamanya kayak golongan pekerjaan lain itu sepertinya orang merancang itu kalau tidak punya Honda sekarang ya tidak. Aduh, sekarang repot sekarang ini. Keadaan rumah Pak Kamit berbeda dengan keadaan rumah para tetangganya. Tetapi, sikap ramah kepada tetangga dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar membuat para tetangga senang akan keberadaannya. Seperti halnya dalam melakukan pekerjaan, Pak Kamit selalu mengusahakan yang terbaik untuk para pelanggan. Apa yang ada sekarang ini selalu dipertahankan dan dijaga. Sikap Pak Kamit ini membuat para pelanggan selalu puas dengan rasa es serutnya. Tidak dapat kalau saya enggak terus jalan. Iya, mesti ada. Kalau makro itu saya belum enggak berani karena jadi umpamanya makro itu kan enggak jalan di pinggir jalan situ enggak berani saya. Jadi ya leren dah 1 jam berapa 2 jam ya gitu kalau mencari pelaris saya enggak menawa duit apa gitu. Kadang kan kayak gue ngaten yang kedua. Iya, ya mesti habisnya kalau terang di sini. Oh iya, soalnya yang ya habis tapi ya tinggal sedikit kalau saya jualan. Batu Soro kalau di situ, munggah mudun itu, kata jalan kaki. Bapak, ini ada sedikit pemberian dari Pemirsa Dharma TV dan ini ada sedikit tambahan. Semoga bisa membantu meringankan beban Bapak. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah? Ya. Terima kasih saya. Bagi pemirsa Dharma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita, dapat mengirimkan bantuan di alamat yang tertera di bawah ini. Salah satu yang dianjurkan dalam setiap agama adalah berbuat kebajikan Pak, saya mau pamit. tanpa memandang agama, ras, dan segala perbedaannya. Terima kasih. Beginilah udah salah izin satu dan fenomena berkenan. usaha yang terjadi Permisi di dulu. masyarakat. Mari. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Permisi Bu, dengan Ibu siapa? Bu Sumiati. Iya. Ibu mau tanya-tanya sama Iya. Pak Kamit. Kesehariannya orangnya jualan apa ya Bu ya? Jualan es. Sekarang nggak jualan, orangnya sakit. Setahu Ibu, selain jualan es ada lagi nggak pekerjaannya? Enggak. Cuma jualan es itu Iya. ya? Jadi penghasilannya cuma dari jualan es itu aja ya? Hmm, Kalau Ibu sering nggak beli esnya Pak Kamit itu? sering. Enak apa
lumayan. Ya kalau siang-siang gitu ya Bu ya. Iya. Panas. Iya. Terus Kan kalau kalau beli itu apa ya? Sakjanya nggak suka es, tapi kasihan gitu loh. terus kalau sama tetangga sekitar gimana? Pak Kamit, Iya. oh baik-baik saja ya. Jadi Semua baik Iya. keluarganya. Iya. Ibu terima kasih. Iya. Menurut Ibu Pak Kamit itu melihat dari kondisi ekonominya perlu dibantu nggak? Ya, silakan dibantu. Kalau nggak ada yang bantu ya nggak ada yang dimakan gitu loh. Iya. Mbak permisi. Iya, Nama Mbak. Siapa? Mbak Yanti. Oh iya, Mbak mau tanya-tanya. Iya. Nah, Pak Kamitnya itu siapa Mbak ya? Jualan es, Mbak. Jualan es. Iya. Udah lama Mbak jualan es? Sudah. Sudah lama ya. Iya, Mbak. Kalau apa istrinya itu di ibu rumah tangga apa kerja juga? Mbak? Kerja. Kerja juga. Jadi Iya. keluarganya juga kerja gitu Kerja, ya? Mbak. Oh, terus kalau lihat kondisi apa ekonominya Pak Kamit itu menurut Mbak pantas nggak dibantu? Oh, pantas, Mbak. Soalnya kasihan. Oh iya lihat dari Iya, iya. iya Mbak. Sudah waktunya PHK masih Oh. jualan. Iya Mbak ya makasih Mbak. Iya, ya, Mbak. Iya. Ya.